Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan jangan lupa senantiasa selalu jaga kesehatan dan rajin cuci tangan setiap sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, khususnya kegiatan di luar rumah. Hari ini janjinya adalah seharusnya kita ulangan harian. Kita tunda dulu, insya Allah besok kita ulangannya ya. Nah, ini yang ditampilkan adalah daftar materi selama kelas 9. Ini sudah pernah diperlihatkan. Sebelum kita lanjut, kita masuk pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat dan ilmu yang diterima berberkah. Amin ya rabbal alamin. Doa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini kita masuk ke bab kedua. Jadi setelah bab pertama bilangan berpangkat dan bentuk akar sudah dituntaskan, tinggal diuji pemahamannya sampai di mana. Sekarang kita masuk ke bab 2 materi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini awalnya adalah materi yang tidak diajarkan di tingkat SMP. Yang ada itu cuma bentuk aljabar. Ya, disinggung sedikit sih, tapi bukan dalam bentuk khusus persamaan kuadrat. Setelah kurikulum berubah, kurikulum 2013, masuk materi kelas SMP sekarang. Jadi dulu itu materi SMA. Oke, kita lihat. Kalau lihat dari namanya sih persamaan kuadrat, artinya nanti unsur-unsur persamaannya itu ada ya, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Oke, yang pertama pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Dasarnya persamaan kuadrat adalah materi aljabar itu tentang pemfaktoran. Oke, pengertian persamaan kuadrat dan persamaan akar persamaan kuadrat. Kita lihat dulu bentuk umumnya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu ini bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c itu adalah bilangan real. Dan ini a-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kapan a-nya 0? Kalau a 0 berarti bukan lagi persamaan kuadrat, tapi menjadi ke persamaan linier. Karena ini tidak ada. Kemudian x itu disebut variabel atau bahasa kita biasa peubahnya. Jadi variabelnya x, tidak selamanya x ya, tergantung bentuknya, tapi yang jelas untuk ini adalah x, ada itu variabel. Contoh di sini adalah variabelnya x, Kemudian a itu disebut koefisien dari x kuadrat. Jadi yang selalu menemani x kuadrat itu nilainya a. Kemudian b itu disebut koefisien dari x dan c adalah konstanta. Jadi saya ulangi, x itu a itu adalah koefisien x kuadrat dan b disebut koefisien dari x dan c itu konstanta. Kita lihat contohnya mungkin. Dulu ya. Nah, di sini perhatikan beberapa persamaan kuadrat berikut. Bagian A, x kuadrat tambah 2x kurang 1. Nah, sekarang bagian A, x kuadrat tambah 2x kurang 1 sama dengan 0. Nilai A-nya berapa kira-kira? Dari bentuk umum. Kan kita ingat kembali, jika kita ingat kembali, modelnya kan seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Gitu ya?
Berarti untuk soal yang pertama, maka nilai A-nya berapa, nak? Yang di depannya X kuadrat, itu kan tidak ada ditulis. Kalau tidak ditulis itu berarti 1. Nilai A. Karena A itu kan tadi penjelasannya bahwa A adalah koefisien dari X kuadrat. Atau yang kalau saya sih bahasanya yang selalu menemani X kuadrat. Kemudian B yang selalu menemani X, berarti 2. Kemudian C itu konstanta, yang tidak ada temannya, jomblo. Jadi C sama dengan di sini -1. Itu untuk A. Kemudian kita lihat bagian B. Kita lihat bagian B. Bagian B, nilai A. Nah, di sini variabelnya bukan lagi X. Yang saya bilang seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak selamanya X. Di sini variabelnya T. Kenapa tetap dinamakan persamaan kuadrat? Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, kemudian nilai A itu 2, ini. Kemudian nilai B, di sini tidak ada angkanya, berarti di situ. Karena di sini positif, berarti +1 tambah. Kemudian C, nah, ada tidak di sini? Karena di sini tidak ada angka, yang tidak ada variabelnya, berarti C-nya itu 0. Itu. Kemudian kita lihat bagian C. Bagian C. Nah, bagian C variabelnya bukan lagi X dan T tapi M. Nah, nilai A-nya itu 1. Nah, 1. Kemudian B. Nah, karena di sini tidak ada M pangkat 1, maka B-nya itu 0. Kemudian C. Nah, C tidak ada angka di situ yang tidak ada M-nya, maka itulah C. Nilai C. Di situ M kuadrat kurang 3, maka nilai C-nya adalah -3. Ini sudah 3 contoh bentuk persamaan kuadrat. Kita lanjut. Yang keempat. Yang keempat, N kuadrat sama dengan 0. Nah, ini A ada nilainya, di sini ada 1, sudah dituliskan. Kemudian B, nah, tidak ada N di sini. N pangkat 1 tidak ada, berarti 0. Kemudian yang tidak ada N-nya juga tidak ada, sini 0. Berarti C-nya juga 0. Itulah jika kita mau menentukan nilai koefisien X kuadrat, koefisien X, dan konstanta. Dengan kata lain nilai A, nilai B, dan nilai C. Itu. Paham ya sampai sini? Bisa kita lanjut ya? Ini pengantar tentang persamaan kuadrat. Nah, yang kedua, ada istilah akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Jadi jika diganti X-nya, maka hasil persamaannya itu 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Kita lihat dulu contohnya. Contoh di sini saja saya kasih ya. Contoh menentukan persamaan akar persamaan kuadrat. X kuadrat tambah
5x tambah 6 sama dengan 0. Ada beberapa cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Cara yang paling umum itu digunakan adalah memfaktorkan. Jadi bisa difaktorkan, faktor, kemudian yang kedua kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga adalah rumus kecap. Kenapa dibilang rumus kecap? Karena namanya rumus ABC. Kalau dulu terkenal itu kecap ABC. Rumus ABC. Nah, yang mana kita menjelaskan pertama? Nah, yang pertama kita menjelaskan adalah cara pemfaktoran. Itu dulu ya. Karena itu yang paling sederhana mungkin caranya. Tapi jika langkah pemfaktoran tidak bisa, maka kita melangkah ke sangat jarang sih dari pemfaktoran tidak bisa langsung kuadrat sempurna. Langsung ke apa? Dari pemfaktoran ke kuadrat sempurna dulu, tidak, sangat jarang. Biasanya orang kalau tidak bisa difaktorkan ya langsung menuju ke rumus ABC. Langsung ke sini. Nah, rumus ABC itu rumus paling ampuh. Bagaimanapun susahnya persamaan kuadratnya, jika menggunakan rumus ABC ya tetap akan diperoleh akar-akar, nilai akar-akarnya. Jadi saya ingatkan kembali, jelaskan kembali bahwa akar-akar itu adalah nilai yang membuat persamaan ini nilainya 0. Itulah disebut akar-akar. Cara menentukannya seperti ini. Kita jelaskan saya cara biasa dulu ya. Sudah pemfaktoran. Jadi yang diperhatikan adalah nilai B dan nilai C. Nilai B dan nilai C. Jika koefisien X kuadratnya di sini 1. Jadi saya ulangi, jika koefisien X kuadratnya 1, maka yang diperhatikan adalah nilai B dan C. Nah, sekarang kita lihat nilai B. Nilai B-nya itu 5. Nah, di sini jumlah akar-akar, sedangkan yang ini hasil kali. Nah, yang mana dimaksud itu? Nah, caranya begini. Sekarang kita kayak bermain sulap dulu. Pikirkan dua angka yang jika dijumlahkan hasilnya 5 dan jika dikalikan hasilnya 6. Kira-kira angka berapa itu? Jika dijumlahkan hasilnya 5, jika dikalikan hasilnya 6. Angka berapa kira-kira? 2 dan 3. Iya, betul. 2 dan 3. Kita buktikan. 2 tambah 3 betul sama dengan 5? Oke, betul. 2 kali 3 betul sama dengan 6? Ya, betul. Nah, jadi karena sudah betul, maka kita sudah bisa peroleh faktor atau nilai dari X. Sekarang cara penulisannya seperti ini. Karena di sini positif 2 dan positif 3, jadi cara penulisannya di X kuadrat tambah 5X tambah 6, tetap sini sama dengan 0. Tunggu, saya hapus dulu lagi ya. Kita hapus dulu. Karena di sini positif 2 dan positif 3, jadi penulisannya seperti ini. X positif 2 berarti tambah 2, kemudian buka kurung, X tambah 3 sama dengan 0. Gitu. Sekarang supaya di sini 0, supaya ini menghasilkan 0, maka X-nya haruslah kebalikannya. Sini positif 2, berarti harus minus 2. Atau bisa dituliskan begini. Ini kan hasil kali.
Ini kan anggaplah ini suatu bilangan A besar. Ini hasil suatu bilangan B besar. Kira-kira perkalian berapa kali berapa itu angkanya 0. Itu kan dua kemungkinan. Jika A kali B sama dengan 0, dua kemungkinan. Kemungkinan pertamanya itu A sama dengan 0. Kemungkinan keduanya atau B sama dengan 0. Nah itu maksudnya. Kan membuat pembuat nolnya ya. Nah, tadi kan A itu sama dengan X tambah 2. Jadi bisa kita tulis. Bisa hapus kembali. Berarti bisa kita ambil X tambah 2 sama dengan 0. Atau, ini di matematika bacanya atau ya. X tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang X sama dengan positif 2-nya pindah ruas, jadi negatif 2. Ini juga, atau positif 3-nya pindah ruas, berarti negatif 3. Nah, inilah faktor dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama 0. Faktornya adalah minus 2 dan minus 3. Atau kalau minta tuliskan himpunan penyelesaiannya, berarti kita urutkan ya dari yang terkecil. Minus 3 dengan minus 2 itu lebih kecil minus 3. Berarti negatif 3. Negatif 3 dengan negatif 2. Nah, itu kalau kita mau tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian. Nah, itulah cara menentukan faktor kalau atau jika nilai A, ini nilai A, jika nilai A-nya nilai A sama dengan 1. Nanti kalau ada nilai A-nya selain 1 ya ada lagi caranya. Kenapa saya tidak buatkan simbol yang jelas? Ingat selalu nilai kalau seperti ini B itu jumlah, C-nya hasil kali ini. Jadi 5. Berapa ditambahkan berapa dapat hasilnya 5. Kemudian jika dikalikan hasilnya harus 6. Bisa dipaham sampai sini ya? Oke, kita lihat yang kedua. Ini saya hapus lagi. Kita lihat contoh yang kedua. Itu jika diubah saja sedikit itu model persamaannya, maka berubahlah hasil pemfaktoran atau berubah akar-akarnya. Atau bahkan ada yang tidak bisa difaktorkan. Oke, kita lihat contoh yang kedua. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah ini, berarti yang diperhatikan berapa? Yang jadi perhatian adalah negatif 5 dengan 6. Ini berapa tambah berapa dapat negatif 5. Kemudian berapa kali berapa dapat positif 6. Nah kira-kira berapa dengan berapa itu? Ada yang tahu nak? Berapa? Kita mensulap lagi, cari pikirkan dua angka. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 5, dikalikan hasilnya positif 6. Ada Rafael kah? Rafael? Rafael itu pesulap handal. Berapa kira-kira? Ayo, ayo. Belum ada yang dapat? Nah, dibantu kalau begitu. Minus 5. Coba minus 2 tambah minus 3. Betul enggak minus 5? Lihat. Kemudian min negatif 2 kali negatif 3.
Itu hasilnya positif 6. Nah, sudah bisa dituliskan faktornya. Jadi sama caranya. Buka kurung X. Di sini min 2 berarti X kurang 2. Balas kurung. Buka kurung lagi X. Di sini minus 3. Ini. Ditulis minus 3. Sama dengan 0. Dengan demikian, X kurang 2 sama dengan 0. Atau X kurang 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 2. Ini min 2 pindah ruas berarti positif 2. Kemudian X sama dengan minus 3 pindah ruas berarti positif 3. Sorry, tidak ada minusnya. Nah, itu dia. Jadi, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya jika ditanyakan himpunan penyelesaian. Berarti 2 dan 3. Itulah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke, itu 2 contoh ya. Saya kira sudah bisa nih mewakili. Untuk kasus nilai A sama dengan 1. Ini ada A1. Ini nilai B-nya negatif 5, nilai C-nya positif 6. Kita lanjut. Nah ini, selidikilah kebenaran pernyataan berikut. Persamaan kuadrat X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 8. Kemudian persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang 35 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 5. Nah, saya lupa tadi sampaikan. Dituliskan X1 karena kan ada 2 akarnya. Jadi nilai X1 maksudnya akar pertama, X2 adalah akar yang kedua. Kemudian yang ketiga persamaan 4X kuadrat tambah 11X kurang 3 sama 0. Akar-akarnya adalah 1/4 dan 3. Nah, selidiki. Cara yang selidiki itu sebenarnya tinggal disubstitusi masuk. Kalau benar hasilnya 0, maka betullah akar-akarnya adalah yang muncul di soal ini. Kita uji, saya uji bagian A, nanti kalian lanjutkan di rumah bagian B dan C. Ya. Nah, untuk mengujinya kita ambil untuk X sama dengan min 2. Ganti X-nya min 2. Model persamaannya kan X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. X kuadrat berarti ganti X-nya min 2. Min 2 pangkat 2 kurang 10 kali min 2 tambah 16 sama dengan 0. Kenapa kita kasih kurung? Karena ada tanda negatifnya. Nanti dikira penjumlahan atau pengurangan. Oke, minus negatif 2 pangkat 2. Hasilnya positif 4. Negatif 10 kali negatif 2. Hasilnya positif 12. Tambah 16 sama dengan 0. Berarti 4 tambah 12 itu 16. 16 tambah 16 itu tidak sama dengan 0. Berarti negatif 2 itu tidak memenuhi. Jadi salah. Bukan akar-akar dari X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Nah itu. Karena bukan hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, yang X2-nya sama dengan 8. Berarti untuk X sama dengan 8. X2 sama dengan 8 berarti ganti X-nya, X sama dengan 8.
berarti X saya langsung di atas Ki. Di atas. Bisa langsung panggil. Di Hengki. Oh, di Hengki? Iya. Aku tahu buaya dan juga. Hengki. Oh, Pak. Untuk X sama dengan 8 berarti kita ganti X-nya 8, berarti 8 pangkat 2 kurang 10 kali X, berarti X-nya diganti tadi 8 tambah 16 sama dengan 0. 8 kuadrat itu 64 kurang 10 kali 8 itu 80 tambah 16 sama dengan 0. Nah, kalau kita jumlahkan ini, kita jumlahkan saja dulu yang gampang. Ini 64 dulu dengan 16. Itu kan hasilnya 80. 80 kurang 80 itu sama dengan 0. Oke, betul berarti. Maka yang memenuhi cuma X2-nya sama ini yang memenuhi. Nah, 8. Itu kalau kita membuktikan. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau mencari dengan menggunakan pemfaktoran? Nah, coba kita buktikan ya. Tadi kan 8 sudah masuk. Nah, sekarang sambil yang pertama. X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Berarti biasanya saya tuliskan begini. Berarti A sama dengan 1, B sama dengan min 10, C-nya sama dengan 16. Nah, karena A sama dengan 1, berarti bisa kita gunakan cara yang dijelaskan sebelumnya. Berapa ditambah berapa dapat? Pikirkan dua angka, jika dijumlahkan hasilnya negatif 10, dan jika dikali hasilnya 16. Kira-kira angka berapa itu? Negatif 10, 16. Berapa kira-kira angkanya? Min 10, jumlahkan hasilnya min 10 dikali hasilnya positif 16. Negatif 5 tambah negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 5, oke betul, min 10. Tapi negatif 5 kali negatif 5, betul enggak positif 16? Negatif 8, Pak. Dan min 8. Min 8 dengan? 8 dengan negatif Min 2. Negatif 8 dengan min 2. Kita coba. Negatif 8 dengan min 2. Negatif 8 tambah min 2, ya sudah benar. Negatif 10. Sekarang kita kali. Negatif 8 kali negatif 2. Betul 16? Betul. Berarti inilah yang menjadi faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 10X tambah 16. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nah, sama sebelumnya. Buka kurung. X. Di sini kurang 8 berarti tulis min 8, buka kurang lagi X, di sini min 2 berarti tulis X min 2 sama dengan 0. Kemudian X kurang 8 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 8, maka X-nya sama dengan 2. Nah, ternyata X1-nya harusnya 2, bukan negatif 2, ini salah. Kemudian X2-nya harusnya 8, itu sudah benar. Jadi ternyata yang minus 2-nya tadi salah.
Nah, ini cara menyelidiki kebenaran pernyataan ini. Jika cara sebelumnya adalah kita substitusi. Oke, untuk bagian selanjutnya bagian B saja ya. Bagian C jangan dulu karena yang bagian C itu belum dijelaskan bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat jika di sini bukan satu. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan melalui forum WA atau forum diskusi dari Classroom. Oke, jadi silahkan ditulis di kertas ini untuk bagian B, dikerjakan. Kemudian dikirim di Classroom. Oke, jangan lupa besok kita ulangan harian. Materinya adalah bentuk akar, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah, semoga berberkah. Berberkah dan bermanfaat. Pelajari ya. Oke, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.